Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang kangen aku bawain alur cerita tentang binatang yang terbaru? Kali ini aku mau bawain alur cerita terbaru nih dari film yang berjudul Night of the Zoopocalypse. Film ini menceritakan para hewan di kebun binatang yang tiba-tiba menjadi zombie karena sesuatu hal yang sangat misterius. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film kita akan melihat ada seekor serigala nih yang sedang dikejar-kejar oleh sekawanan serigala lain. Tapi beruntungnya ia dengan cerdik masuk ke dalam kayu dan memancing seluruh serigala itu masuk ke dalam sana dan terperangkap di dalamnya, sementara ia berhasil keluar dari kayu. Ternyata sekawanan serigala itu sedang bermain-main dengan kelompoknya sendiri. Serigala betina itu bernama Gracie, sementara kawanan serigala lainnya merupakan teman-teman dari Gracie. Kemudian di tengah-tengah itu datanglah neneknya Gracie nih yang bernama Abigail. Abigail selalu memperingati Gracie untuk selalu waspada dan jangan menyepelekan keadaan. Gracie menganggap kalau tempat yang mereka tinggali saat ini sudah sangatlah aman, sehingga ia merasa percaya diri kalau di tempat ini tidak akan ada bahaya. Neneknya memarahinya karena kesombongannya itu. Neneknya menasihatinya bahwa bahaya tidak akan ada yang tahu kapan dan di mana datangnya, sehingga Gracie harus selalu berhati-hati. Di situ Abigail juga memperingati Gracie nih untuk jangan egois. Serigala adalah hewan berkelompok sehingga segala sesuatu harus dilakukan bersama-sama. Sementara Gracie terlihat di sini ia sangat sombong. Ia merasa bahwa dirinya lebih hebat, berani dan lebih cerdik di antara kawanan lainnya. Gracie pun memarahi neneknya untuk jangan berlebihan, karena mereka tinggal di kebun binatang, dirawat dan dijaga oleh para penjaga kebun binatang nih, sehingga tidak perlu khawatir akan bahaya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ada sebuah truk yang membawa hewan yang belum diketahui nih hewan apa itu. Namun terdengar dari suaranya kalau hewan itu tampaknya seperti hewan yang buas. Abigail pun menyerah dengan sikap keras kepalanya Gracie nih. Ia pun akhirnya pergi. Namun sebelum pergi, ia memperingati Gracie untuk selalu waspada. Gracie pun mengintip hewan baru tersebut. Meski belum terlihat wujudnya, dari suara binatang itu kita sebenarnya dapat mengetahui nih sepertinya hewan itu hewan yang buas. Namun Gracie meremehkan hal tersebut. Ia menganggap kalau bahaya tidak akan terjadi di kebun binatang. Kemudian di malam hari kebun binatang pun tutup dan Gracie pun kemudian pergi tidur. Selagi ia tertidur, ia mendengar ada suara gemuruh besar nih, yang kemudian jatuhlah sebuah benda langit ke dalam kebun binatang. Seekor kelinci yang melihat benda itu pun tidak sengaja memakan benda langit itu dan kemudian ia tersedak dan juga pingsan. Gracie pun menghampiri tempat di mana benda langit itu terjatuh. Sementara dari kejauhan ada binatang yang tampaknya sedang mengawasi dirinya itu nih. Di kandang para kelinci, Gracie pun melihat ada benda aneh di sana. Ia pun mencium benda itu karena penasaran. Tidak disangka keluarlah wujud binatang yang tampaknya aneh dan mengejarnya. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha kabur dari sana nih. Terlihat di sini kalau binatang itu seperti siput, memiliki cangkang dan juga berlendir. Namun terlihat aneh, yaitu memiliki satu tangan. Gracie pun akhirnya lega, ia berhasil kabur dari sana. Ia pun akhirnya mengakui kalau nasihat neneknya itu benar. Kita tidak pernah tahu bahaya akan terjadi kapan dan di mana. Ia pun segera pergi dari sana, namun sialnya ia pun terjatuh dan di bawah sana ia bertemu dengan seekor singa gunung. Binatang yang baru dimasukkan ke dalam kebun binatang dengan truk adalah seekor singa gunung. Beruntung di saat ia ingin diterkam oleh singa itu, sang penjaga datang dan membius singa tersebut. Namun sayangnya ia pun ikut dibius juga oleh penjaga itu. Saat tersadar ia sudah berada di ruangan operasi untuk binatang.
Di sana ia bertemu dengan Xavier, seekor lemur merah yang sangat senang berpura-pura sakit. Katanya berada di ruangan itu ia merasa dimanjakan oleh para penjaga, diberikan fasilitas menonton drama juga. Kemudian singa yang bernama Dan tersebut ikut nimbrung nih dalam percakapan mereka. Ia menyalahi Gracie karena Gracie ia berada dalam kurungan lagi. Sementara Gracie membela dirinya nih kalau ini bermula dari Dan yang ingin menerkam dirinya, dan mengabaikan perkataan Gracie dan menyuruh Xavier untuk membukakan kunci kurungannya. Beruntungnya Gracie memperingati Xavier kalau Dan adalah seekor singa, sangat berbahaya jika dilepaskan begitu saja. Alangkah lebih baik jika Xavier melepaskan Gracie saja. Di situ Xavier pun berpikir lagi dan membenarkan pendapatnya Gracie. Ia pun memutuskan untuk lebih memilih melepaskan Gracie saja. Namun Dan tidak menyerah. Ia mengatakan kalau ia berasal dari hutan liar yang ditangkap dan dibawa ke tempat ini, sehingga ia memiliki naluri bertahan hidup yang tinggi, jadi ia lebih bisa diandalkan. Sementara itu di sisi yang lain, di kandang para kelinci banyak kelinci yang sedang terlelap tidur, dan binatang aneh itu pun akhirnya menetas dan memperlihatkan wujudnya. Wujudnya sama seperti para kelinci itu, namun ia jadi lebih ganas. Dan ia pun menyantap salah satu dari mereka nih, dan kemudian satu persatu dari mereka pun berubah menjadi zombie. Yang akhirnya para pasukan zombie kelinci itu pun pergi keluar dan berusaha memangsa binatang lain di kebun binatang untuk menjadikannya sama seperti kawanan mereka. Sementara itu di kandang gorila, seekor gorila memiliki firasat yang buruk nih kalau malam ini akan terjadi sesuatu yang aneh. Ia bahkan juga tidak bisa tidur. Temannya menenangkan si gorila dan menyuruhnya tidur karena di kebun binatang tidak akan ada bahaya. Semua penjaga menjaga mereka. Beberapa saat si gorila pun mendengar dan melihat ada banyak pasang mata di balik cerobong udara. Para zombie itu pun segera berusaha menularkan virus mereka ke semua binatang di kandang gorila. Di situ Felix, seekor monyet berkantan, berhasil menyelamatkan dirinya sendiri nih setelah meninggalkan si gorila temannya. Padahal si gorila berusaha membantunya, namun Felix meninggalkannya begitu saja dan membiarkan si gorila dimakan oleh para zombie. Felix pun berhasil kabur dan pergi ke tempat dokter hewan yang jaga. Ia berusaha mengetuk-ngetuk pintunya dan akhirnya ia berhasil masuk. Di sana ia bertemu dengan Frida, seekor kapibara. Mereka berusaha menutup pintunya nih. Sementara di luar ada seekor burung unta yang sedang menuju ke tempat mereka. Ia sedang dikejar-kejar oleh zombie kelinci itu. Beruntungnya burung unta itu berhasil masuk dan selamat. Di dalam mereka bertengkar nih, burung unta yang bernama S itu mengucapkan terima kasih pada Frida dan temannya dengan nada sarkas. Ia merasa kalau mereka berdua sebenarnya tidak berniat menolong dirinya nih. Kalau seandainya ia berlari tidak lebih cepat, ia bisa saja tidak selamat. Di situ Frida mengatakan kalau monyet berkantan itu bukan temannya, mereka baru saja bertemu. Felix juga menyetujui itu. Tidak lupa Felix juga mengejek kalau Frida adalah seekor babi. Frida tentu tidak terima diejek seperti itu nih. Ia adalah seekor kapibara. Di sini terlihat kepribadian mereka kalau Felix ini hewan yang egois dan sombong, sementara Frida adalah hewan yang selalu penuh energi dan S adalah hewan yang penuh sarkas. Tidak disangka mereka tidak sengaja melihat Dan juga melihat Gracie di sana. Mereka sangat takut nih pada singa gunung dan serigala. Tentu saja image dari kedua binatang ini terkenal sebagai binatang yang buas. Mereka lega karena menyadari kalau keduanya ternyata berada dalam kurungan. Tetapi tidak lama Xavier justru membebaskan Gracie. Gracie pun berusaha menenangkan mereka dan bertanya apa yang terjadi di luar sana. Mereka pun menjelaskan kondisi di luar sana nih, kalau semua binatang sudah menjadi zombie. Mereka pun asik berbincang, sementara Dan masih dikurung. Ia tampak bete dan kesal karena hanya dirinya saja yang masih dikurung. S pun mendekati Dan menggunakan dirinya sendiri. Tentu saja Dan yang merupakan hewan buas melihat S bukan hanya sekedar burung, tetapi burung yang lezat untuk disantap. Oleh karena itu S mengatakan kalau Dan memang lebih baik tetap dalam kurungan saja. Di tengah perbincangan itu mereka mendengar suara mengerikan dari luar sana. Mereka panik dan ketakutan nih, sementara suara itu semakin mendekat
ke tempat mereka. Sampai akhirnya zombie itu sampai di sana dan berusaha membuka pintu masuknya. Gracie tidak tinggal diam nih, ia berusaha menahan sekuat tenaga pintu masuknya, sementara yang lainnya justru hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka sama sekali tidak membantu Gracie dan lebih memikirkan bagaimana caranya membuka pintu satunya. Gracie pun tidak kuat untuk menahannya dan melihat kalau yang di luar sana adalah si gorila yang sudah menjadi zombie. Naluri dan sebagai hewan buas pun tergerak. Ia berusaha melepaskan dirinya dari kurungan itu. Sampai akhirnya ia berhasil keluar. Ia meraih kuncinya untuk membantu mereka keluar dari sana. Namun ia pingsan, mungkin karena efek bius yang tadi. Mengingat ia tidak hanya ditembak sekali, ia ditembak beberapa anak bios. Xavier berhasil membuka pintunya tanpa bantuan dari Zidane. Mereka pun segera pergi masing-masing nih tanpa memperdulikan satu sama lainnya. Tersisa Gracie juga dan di sana Gracie pun tidak ingin meninggalkan Dan. Ia tidak tega melihat Dan. Beruntungnya Gracie berhasil menarik Dan menyelamatkannya. Dan pun sedikit demi sedikit tersadar dan ia melihat Gracie menariknya dan memintanya untuk berhenti. Dan merasa ini penghinaan baginya karena ia sebagai singa gunung, hewan yang independen dan selalu bergantung pada dirinya sendiri, hewan yang selalu menjadi puncak predator di wilayahnya, seketika harus dibantu dan ditolong oleh binatang lain. Gracie pun menawarkan pada Dan, ia ingin Dan menjadi pengawalnya hanya sampai ia berhasil menemukan kawanannya dan neneknya. Jika Dan berhasil membantunya, ia akan memberikan kartu ID untuk keluar dari kebun binatang itu. Yang awalnya Dan menolak karena ia merasa tidak perlu melakukannya. Tetapi saat mendengar ada suara zombie dari sana dan Gracie mulai pergi, akhirnya ia pun menerima tawaran Gracie. Sementara di sisi yang lain kita melihat Felix, Ash, Frida, dan Xavier sedang berusaha kabur dengan melewati sebuah lorong. Namun di tengah itu ada zombie. Felix menyuruh Frida untuk maju duluan sebagai umpan. Tentu saja Frida tidak ingin. Namun Ash menengahi mereka dan mengatakan biar dirinya saja yang pergi lebih dulu. Dan saat ia berjalan perlahan, tidak disangka ia menginjak boneka. Yang sayangnya mereka pun ketahuan dan zombie itu pergi mengejar mereka. Beruntungnya Xavier melemparkan boneka itu ke pipa sehingga zombie itu mengejar boneka itu alih-alih mengejar mereka. Di sisi yang lain Dan juga Gracie berduaan di lorong dan mereka menemukan boneka dari pipa. Boneka itu adalah boneka yang tadi dibuang oleh Xavier dan tidak sengaja memencet boneka itu dan kemudian muncul sekawanan zombie dari atas. Beruntungnya mereka berhasil kabur dari sana dan Gracie sempat mengira kalau mereka sudah keluar dari kebun binatang. Namun feeling Dan mengatakan nih kalau ini masih di dalam kebun binatang. Gracie pun melihat sekitar dan ia pun melihat zombie monyet sedang bergelantung di atas. Ia pun takut dan tidak sengaja menabrak. Kemudian mereka pun terjatuh ke kolam bola-bola. Di sini terlihat suasana seluruh kebun binatang sudah berubah menjadi sunyi mencekam. Dan pun menyuruh Gracie untuk mulai sekarang. Dia yang akan memimpin. Sehingga Gracie harus menuruti semua perintahnya agar mereka selamat dari sini. Di tengah pembicaraan mereka, ternyata muncullah sesuatu yang aneh dari dalam kolam bola-bola itu. Dan mereka pun berusaha kabur dari sana. Siapa sangka ternyata yang muncul adalah seekor hippo kecil yang bernama Pot dan mengajak Gracie untuk pergi dari sana. Sementara Gracie tidak ingin meninggalkan Pot. Pot masih kecil dan hanya ia juga yang tersisa dan selamat dari kawanan zombie. Ia pun meminta Dan untuk mengizinkan Pot bergabung bersama mereka. Dan pun hanya pergi seperti memberikan isyarat terserah pada Gracie saja. Akhirnya Pot pun bergabung dengan mereka. Sementara itu Felix dan yang lainnya berhasil kabur dari lorong itu dan mereka masuk ke dalam toko souvenir. Ay, Dios mío! This is not a good place. Toys. They're all toys. Mereka awalnya ketakutan, akhirnya terlihat santai setelah mengetahui kalau ternyata itu semua hanyalah boneka. Mereka pun masing-masing menjelajah toko souvenir itu sembari memeriksa apakah tempat itu aman atau tidak. Sementara Xavier mengatakan kita harus berhati-hati nih, bisa saja para zombie itu ada di dalam sini karena ia sudah sering menonton banyak film tentang zombie. Sementara itu Gracie dan yang lainnya masih di luar sana berkeliling mencari kawanannya Gracie.
Sesampainya di kandang serigala, ia segera masuk ke dalam kandangnya bersama dan juga Pot. Ia pun tidak menyangka kalau neneknya telah berubah menjadi zombie. Tidak disangka ternyata seluruh kawanannya juga sudah berubah menjadi zombie. Gracie yang awalnya meremehkan kawanannya, tetapi ternyata ia memiliki tanggung jawab. Ia tidak ingin pergi meninggalkan mereka. Ia menyuruh Dan untuk pergi saja sendiri. Di situ Dan tentu saja menolak. Ia pun meraih paksa Gracie dan kabur dari sana bersama Pot. Sementara itu Felix dan juga yang lainnya masih memantau kondisi di luar kebun binatang dari dalam toko souvenir. S mengatakan hal terbaik dan teraman yang perlu mereka lakukan adalah tetap tenang di sini dan menunggu sampai matahari terbit. Maka manusia penjaga binatang akan datang dan menolong mereka. Xavier pun menawarkan sebuah popcorn pada mereka nih, dan Felix pun mencicipi duluan. S pun juga tidak mau kalah, ia juga ingin mencicipi popcorn. Mereka pun rebutan popcorn dan tidak sengaja mengenai Frida. Frida pun kesal, ia pun akhirnya ikut bertengkar juga nih dengan mereka. Sementara itu di sisi yang lain Dan juga yang lainnya telah selamat dari kejaran zombie serigala. Gracie tampaknya murung, ia merasa bahwa tidak ada lagi yang perlu ia lakukan. Ia seperti kehilangan arah, karena ia sudah tidak memiliki kelompok lagi. Kawanannya sudah menjadi zombie dan hanya dirinya saja sekarang yang tersisa. Gracie pun juga akhirnya menyadari nih kalau dirinya tanpa kawanannya adalah bukan apa-apa. Ia juga menyalahkan Dan karena telah menampar neneknya tadi dan tidak terima tugasnya hanya menjadi bodyguard untuk Gracie. Jadi ia melindungi Gracie dari neneknya yang sudah menjadi zombie. Ia pun meminta Gracie untuk memenuhi janjinya, yaitu menyerahkan kartu ID agar ia bisa kabur dari kebun binatang. Di situ Gracie menolak dan tampaknya ia sangat menantang si Dan. Sementara di sisi yang lain, Felix dan kawanannya yang sedang bertengkar tidak sengaja menekan tombol listrik, sehingga semua listrik di kebun binatang pun akhirnya menyala. Felix dan yang lainnya pun melihat Gracie juga Dan berada di luar dikepung oleh para zombie. Lagi dan lagi mereka juga hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka mematikan lampu toko souvenir saja, sementara lampu yang lain di kebun binatang masih menyala. Akhirnya Gracie dan yang lainnya pun harus berjuang melawan para zombie. Sementara Felix melihat dari kejauhan kalau Gracie memiliki kartu ID itu, kartu yang bisa membuat mereka kabur dari kebun binatang. Felix pun memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan kartu itu. Sementara Dan juga Gracie bersama Put sedang kabur dari kejaran para zombie. Oh, you can't be. Mereka berhasil selamat nih dari kejaran zombie dengan menaiki kereta gantung. Tetapi tidak lama mereka justru bertemu si zombie gorila yang bernama Fred. Gracie pun tidak tinggal diam, ia teringat dengan nasihat neneknya. Akhirnya ia pun melawan si Fred dan kepala Fred pun terputus. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka berhasil mengalahkan si Fred. Siapa sangka ternyata tidak. Meski anggota tubuh si zombie sudah terputus-putus, ternyata si zombie masih tetap dapat hidup. Sementara Felix meninggalkan teman-temannya dan sengaja membiarkan pintunya terbuka. Mereka pun naik ke atap kereta gantungnya dan menghadapi sisa tubuh dari si Fred. Di situ S dan Xavier dan yang lainnya yang sedang berbincang pun tidak sengaja mendengar ada kaleng terjatuh. Mereka pikir itu Felix. Mereka masih belum menyadari nih kalau Felix telah pergi meninggalkan mereka. Felix. Ternyata itu adalah zombie kanguru dan juga kanguru kecil yang sudah menjadi zombie. Sementara di sisi yang lain, Gracie juga Dan berusaha saling menolong dan menyelamatkan satu sama lain. Tidak disangka mereka pun selamat dan berhasil kabur dari kejaran zombie. Dan pun akhirnya mengakui Gracie dan Put sebagai bagian dari kawanannya. Ia yang selama hidupnya hidup sendirian pun kini merasa bahwa ia memiliki kelompok. Di tengah kesenangan itu muncul lagi zombie si Fred yang sudah bersatu padu dengan jerapah. Situ Dan tidak sengaja melihat kartu ID di salah satu kaki si zombie dan ia pun berusaha mendapatkan kartu ID itu. Gracie pun juga ikut membantu Dan untuk mendapatkan kartu ID. Tidak disangka saat Gracie memberitahu Dan kalau ia berhasil mendapatkan kartu ID itu, ternyata Dan telah berubah menjadi zombie.
Mereka pun terjatuh ke dalam ruangan penjaga kebun binatang dan terus menyerang Gracie di dalam sana. Sementara Gracie terus berusaha menghindar, Gracie berhasil menyelamatkan diri sementara Dan tersangkut di wastafel cucian. Gracie tidak tega nih untuk meninggalkan Dan, ia pun akhirnya menolong Dan. Tidak disangka Dan pun tersadar kembali dan berubah kembali. Gracie memiliki pendapat cara mengatasi virus zombie nih, yang mana adalah dengan menggunakan air sabun, dan sedikit meremehkan pendapat tersebut. Menurutnya itu terdengar tidak masuk akal. Gracie pun berniat untuk membuat air sabun yang banyak untuk kawanannya, tetapi Dan tidak ingin membantu karena menurutnya untuk apa menolong binatang sebanyak itu. Di situ Gracie menjelaskan kalau dirinya adalah hewan berkelompok dan ia harus menolong kawanannya. Di situ Dan menolak membantu Gracie nih, baginya ia sudah terbiasa hidup sendiri sehingga tidak perlu menolong siapapun. Di situ Gracie pun kecewa, ia bertanya pada Dan, tadi bukankah mereka sudah melewati semuanya bersama, yang artinya mereka adalah sebuah tim. Tetapi bagi Dan tetap tidak ada gunanya menolong yang lain. Gracie pun akhirnya menyerahkan kartu ID-nya pada Dan. Ia merasa kesal dan kecewa nih pada Dan, kalau semua perjuangan yang sudah mereka lalui bersama ternyata tidak berarti apa-apa bagi Dan. Dan pun mengambil kartu ID itu dan segera pergi dari sana. Setelah itu Gracie pun pergi bersama Put sementara Dan pergi sendirian. Di tengah perjalanan itu Felix datang dan mencuri kartu ID itu dari Dan. Siapa sangka nih seekor singa gunung yang sangar dan buas kalah cerdik dan kalah cepat dari seekor monyet berkantan. Dan pun di situ pasrah sementara Felix pergi dengan senang. Ternyata di tengah jalan Felix pun dihadang oleh kawanan zombie kodok. Di sisi yang lain, Gracie masuk ke dalam toko souvenir, sementara Put disuruh menunggu di luar. Gracie pun akhirnya bertemu lagi nih dengan Xavier, Frida, dan juga Ash. Gracie bertanya di mana Felix. Mereka menjawab kalau Felix telah mengkhianati mereka. Begitu juga mereka yang bertanya di mana si Dan. Dan Gracie menjawab kalau Dan telah pergi. Gracie pun menyusun rencana bersama mereka nih, sementara di sisi yang lain Dan berhasil menangkap si Felix dan mendapatkan kartu ID-nya kembali. Felix senang karena si Dan menolongnya dari kawanan zombie kodok. Ia meminta pada Dan untuk mengizinkannya ikut bersama dengan Dan. Ia mengatakan kalau ia bisa membantu Dan dengan kecerdikannya dan menghasut Dan untuk segera pergi dari sana meninggalkan teman-teman yang lain. Di sana Dan tersadar kalau ia ternyata sama seperti Felix, pengkhianat dan juga egois. Ia tidak mau menjadi seperti itu. Ia pun memberikan kembali kartu ID-nya pada Felix dan kemudian meninggalkan Felix sendirian di sana. Sementara di sisi yang lain, Gracie ingin mengatakan nih semua rencananya pada mereka. Namun sebelum ia memulai semuanya, satu persatu dari mereka mengganggu Gracie. Namun ternyata meski tingkah mereka seperti itu, mereka setuju dan ingin mencoba rencananya Gracie nih. Bagi mereka tidak ada salahnya untuk mencoba untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Gracie membagi-bagi tugas untuk mereka. Gracie akan pergi ke kandang kelinci untuk mengambil sejumlah benda di sana untuk menjebak para zombie. Frida bersama Put akan pergi mengambil sabun, sementara Ash memancing zombie gajah ke arah Xavier. Dan Xavier yang akan mengendalikannya menggunakan tali. Sementara di sisi yang lain, Felix sudah sampai di pintu gerbang dan saat ia ingin keluar dari sana, ternyata kartu ID-nya tidak berfungsi sehingga gerbang tidak dapat dibuka. Sampai akhirnya ia pun menjadi serbuan para zombie. Gracie pun memancing para zombie dengan suara dari kaleng-kaleng. Para zombie pun terpancing untuk mengikuti Gracie. Semua binatang berhasil masuk dan berkumpul di satu tempat, yaitu di kandangnya si Gracie. Sementara yang lain, Ash dan juga Xavier terlihat kesulitan menangani si zombie gajah. Dan Frida juga Put juga dicegat nih oleh zombie kijang. Karena tidak fokus, Gracie pun terpeleset dan hampir jatuh. Beruntung si Dan kembali dan membantu mereka. Ia mendorong kereta sabun yang dibawa Frida dan membawanya ke kandang Gracie. Sementara zombie gajah menabrak tiang karena memang itu tujuan mereka. Di atas tiang itu ada balon dan di dalam balon itu berisikan air. Mereka menggunakan si gajah untuk menjatuhkan balon itu dan membawanya ke kandang serigala. Mereka berhasil dan air yang tercampur dengan sabun pun memenuhi seluruh kandang serigala. Xavier dan juga Ash pun senang, tidak menyangka kalau mereka yang awalnya egois ternyata mereka dapat bekerja sama dengan baik. Mereka semua senang dan saling memuji satu sama lain. Tapi ternyata itu tidak berhasil pada si kelinci. Justru itu membuat zombie kelinci menjadi lebih ganas.
Mereka pun kabur dari serangan zombie itu. Zombie itu kini menjadi lebih besar layaknya permen karet karena tercampur dengan banyaknya zombie binatang di kebun binatang itu. Sementara itu si Gracie merasa putus asa nih, dan ia pun menyalahkan dirinya. Ia tidak menyangka kalau rencananya tidak berhasil dan justru malah membawa malapetaka yang lebih besar, dan pun menghibur Gracie kalau setiap makhluk dapat membuat kesalahan dalam hidup mereka. Namun bukan berarti setiap ada kesalahan kita menyerah begitu saja. Jika masih diberikan kesempatan, maka kita harus memperbaiki kesalahan itu sebelum terlambat. Kemudian tidak lama mereka bertemu dengan Put yang sudah menjadi zombie. Tidak disangka Put tidak sengaja menelan salah satu mainan bola salju dan Put kembali sembuh dari virus zombie. Gracie pun teringat nih kalau yang membuat dan sadar itu bukan dari air sabun, tetapi saat itu ia tidak sengaja menyentuh radio musik, dan musik itu yang mempengaruhi Dan sehingga Dan berubah lagi. Gracie pun mengajak Dan untuk membantunya. Dan pun langsung menyetujuinya tanpa pikir panjang. Tidak lama si Dan pun dimakan nih sama monster zombie itu. Gracie pun langsung bergegas menuju toko souvenir. Di sana di atas toko souvenir ada jam besar, di mana setiap jam 7 tepat jam akan berbunyi. Gracie memiliki ide ia menggerakkan jam tersebut ke arah jam 7 sehingga akan mengeluarkan bunyi yang dapat mempengaruhi si monster zombie. Tidak disangka Gracie pun berhasil merubah angka jamnya ke angka 7 sehingga monsternya pun terganggu. Dan satu persatu dari binatang selamat dan terbebas dari virus zombie. Binatang-binatang yang selamat akhirnya membantu Gracie untuk bernyanyi bersama-sama nih, meramaikan suasana agar monster zombinya semakin terganggu. Mereka semua pun akhirnya terbebas dari zombie. Fred si gorila pun senang akhirnya bertemu lagi nih dengan teman baiknya si Felix. Sementara Xavier semakin akur dengan Ash. Gracie dan Put juga berteman. Gracie pun juga akhirnya bertemu dengan neneknya lagi dan kawanannya. Ia merasa senang nih dan meminta maaf pada neneknya kalau ia akan mengingat nasihat neneknya untuk jangan meremehkan bahaya dan selalu berhati-hati dengan bahaya. Di saat Gracie ingin mengenalkan Dan pada neneknya, ternyata ia melihat Dan sudah pergi menjauh. Ia pergi menuju gerbang menggunakan kartu ID itu. Gracie pun menghampiri Dan. Ia berterima kasih untuk semuanya nih. Ia senang memiliki teman lain di luar kelompoknya. Begitu juga dengan Dan. Ia berterima kasih pada Gracie karena sudah selalu menyelamatkan hidupnya. Ia juga berterima kasih karena Gracie telah membantunya untuk mengerti arti sebuah tim. Ia pun menyerahkan kartu ID-nya pada Gracie. Kalau seandainya suatu saat Gracie merasa bosan dengan kehidupan di kebun binatang, Gracie dapat pergi mengunjungi di alam liar. Di situ Dan akan menyambutnya sebagai sahabatnya di sana. Mereka pun berpisah di sana nih, dan pergi ia kembali ke hidup ke alam liar. Sementara Gracie hidup bersama kawanannya di kebun binatang. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.